Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, Al-Juz'ul Awwal. Kita sudah sampai ke pelajaran yang ke-21. Baik. Ad-Darsu Al-Hadi wal-Ishruna. Ad-Darsu Al-Hadi wal-Ishruna. Pelajaran ke-21. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran ke-21 ini? Pelajaran ke-21 ini merupakan rangkuman atau praktek penerapan dari pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi di pelajaran ini kita akan mempelajari tentang fahmul makru. Apa itu fahmul makru? Itu memahami apa yang dibaca. Ya, jadi ada beberapa maharoh, ada beberapa keterampilan, ada beberapa skill yang harus dikuasai dalam mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, fahmul masmu, memahami apa yang didengar. Kemudian fahmul makru, memahami apa yang dibaca. Ya, istilahnya listening dan readingnya. Ya, listening dan readingnya dalam bahasa Arab. Baik, maka di kesempatan kali ini insyaallah ta'ala di pelajaran ke-21 ini kita akan diberikan sebuah teks. Sejauh mana kita akan paham isi dari paragraf-paragraf yang akan kita baca sekarang. Isi dari nas-nas yang akan kita baca. Jadi yang penting di sini adalah pemahaman dan penguasaan mufradat. Ya, untuk bisa memahami suatu teks tentu dituntut harus punya kosakata, hafalan kosakata yang cukup. Baik, kita mulai. Madrasati. Hadhihi madrasati. Hiya qaribatun minal masjidi. Hiya madrasatun kabiratun. Laha salasatu abwabin. Abwabuha maftuhatul ana. Fil madrasati fusulun kathiratun. Hadza fasluna wa huwa faslun wasi'un. Fihi nafidhatani kabiratani. Wa fihi makatibu wa karasiyu. Wa fihi saburatun kabiratun. Hadza maktabul mudarrisi. Wa dhaka kursiyuhu. Wa tilka makatibut tullabi wa karasiyuhum. Maktabul mudarrisi kabirun wa makatibut tullabi sagiratun. Baik, sampai sini kita lihat sekarang. Kita telaah satu persatu, dikit-dikit. Baik, madrasati. Madrasati, nah, ini berasal dari kata apa? Dari kata madrasatun ditambah ya sukun. Ya sukun ini artinya apa? Menunjukkan ke kepemilikan. Ya, jadi madrasatinya sekolah ditambah ya sukun jadinya madrasati. Artinya sekolah saya. Jika ada ditambahkan dengan ya sukun di akhir kata, itu menunjukkan ke kepemilikan. Kitabun ditambah ya menjadi kitabi. Ya, qalamun ditambah ya menjadi qalami dan seterusnya. Kemudian hadhihi madrasati. Hadhihi apa namanya? Hadhihi namanya ismul isyarah, isim isyarah, kata tunjuk. Nah, hadhihi madrasati. Hadhihi untuk yang dekat dan muannas. Hadhihi madrasati. Hiya qaribatun minal masjidi. Hiya artinya dia perempuan. Kembalinya kemana? Kembalinya ke madrasah. Madrasah saya itu qaribatun. Qaribatun minal masjidi. Nah, di sini kenapa dibaca fathah? Karena di sini sukun seharusnya. Dan di sini juga sukun. Sukun ketemu sukun tidak ada bunyinya. Jadi
harus dikorbankan salah satunya, kita kasih harokat salah satunya. Jadilah minal. Kalau ini tetap sukun. Minal masjidi. Min huruf jar, maka dia harus berharokat kasroh. Iya qoribatun. Qoribatun artinya dekat. Nah, sudah kita katakan di pertemuan sebelumnya, kalau kata qorib, dekat itu harus pakai huruf jar min. Boleh nggak pakai huruf jar ila atau an atau fi? Tidak boleh. Jadi qorib, entah dia qoribun, qoribatun, dan semua kata turunan darinya harus tetap menggunakan huruf jar min. Tidak boleh pakai yang lain. Jadi sekolah saya dekat dari masjid. Hiya madrasatun kabirotun. Di sini harokatnya. Kalau kita baca dhamma, nah berarti dia tidak ada huruf jarnya, tidak ada yang merubah harokatnya. Nah, maka kita baca harokat aslinya. Hiya madrasatun kabiratun. Kenapa kita tidak baca mudarrisatun? Nah, kenapa? Kan bisa juga dibaca mudarrisatun. Bisa, tapi kan kita sesuaikan dengan konteksnya. Kita sedang membicarakan sekolah, maka yang tepat di sini adalah madrasatun. Kabirotun. Ini i'rabnya sifat mausuf. Sifat mausuf. Jadi harus sama. Madrasatun muannats, kabiratun juga muannats. Laha. La yang memiliki ha kembalinya ke madrasah. Laha. Sekolah ini memiliki salah satu abwa bin ini yang kita pelajari di pelajaran ke-19 kemarin. Salah satu artinya tiga, abwab jamak dari kata babun, artinya pintu. 3 pintu. Sekolah ini adalah sekolah yang besar, dia punya 3 pintu. Ya, 3 pintu utama. Ya, salah satu abwabin, mudhofun ilaih. Boleh nggak salah satun? Tidak boleh, karena mudhof tidak boleh pakai tanwin. Salah satu abwabin. Baik, kemudian abwabuha maftuhatul ana. Abwabuha maftuhatun. Ini asal katanya maftuhatun tambah al-an jadi maftuhatul an. Maftuhah artinya terbuka. Pintu-pintunya terbuka. Kenapa ada tamar buta di sini? Karena abwab itu jamak taksir. Jamak kita hukumi sebagai muannas karena kita punya kaidah apa? Setiap jamak untuk yang tidak berakal itu dihukumi muannas. Maka maftuhatun. Al-an keterangan waktu artinya sekarang. Pintu-pintu sekolah itu sekarang terbuka. Baik. Fil madrasati fi huruf jar maka di sini kasrah. Fusulun. Kenapa fusulun? Ya, karena pengaruh fi hanya sampai ke sebatas huruf setelahnya, kata setelahnya. Adapun fusulun tidak sampai pengaruhnya. Jadi dia tidak ikut kasrah. Fusulun. Kemudian kasirotun. Kenapa? Karena sifat dari yang marfu, sifat dari yang dhammah maka juga harus dhammah. Fusulun jamak dari kata faslun. Faslun artinya kelas. Ya. Faslun jamaknya fusulun. Jadi faslun kasirun, fusulun kasirotun. Hadza fasluna. Ini kelas kami. Wa huwa faslun wasi'un. Nah ini faslun wasi'un. Wasi' artinya luas. Dan ini huwa, kenapa enggak hiya? Ya, karena mudzakkar kembalinya ke fasluna. Jadi huwa di sini mudzakkar kembalinya ke fasluna. Wa huwa faslun wasi'un. Dan dia adalah kelas yang luas. Fihi. Hi ini dhamir muttasil dari kata huwa. Nah, dari kata huwa yang ini. Ya, fihi, baik fihi huwa gitu ya. Jadi digabung menjadi fihi. Fihi nafidatani. Nafidatani dari kata nafidatun. Nah, apa namanya nih? Namanya isim musanna. Apa itu isim musanna? Isim yang menunjukkan dua, double. Nafidatani kabirotani. Nafidatun, nah, musannanya menjadi nafidatani. Kabirotun menjadi kabirotani. Sifat mausuf. Jadi kalau kalau benda yang disifati bentuk musanna maka sifatnya juga harus musanna.
Nafidatani sendiri artinya apa? Nafidatani artinya jendela. Dua jendela yang besar. Wafihi makatibu wa karasiyu. Wafihi sama dengan hi sebelumnya. Dan di dalam kelas itu ada makatibu. Makatib jamak dari maktab. Kenapa bukan makatibun? Nah, ini insya Allah akan kita bahas di pelajaran selanjutnya nanti. Karena ini namanya mamnu minas sharaf. Apa itu mamnu minas sharaf? Yaitu isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Apa alasannya? Insya Allah akan kita bahas nanti. Di makatibu tidak pakai tanwin. Kemudian karosiyu juga tidak boleh pakai tanwin, kan seharusnya di sini makatibun wa karosiyun. Ya, makatib sendiri jamak dari maktabun. Karosiyun jamak dari kursiyun. Makatib artinya meja. Nah, kemudian karosi jamak dari kursi. Wafihi saburatun kabiratun, dan dalam kelas itu juga ada saburatun. Saburatun artinya papan tulis. Kabiratun, papan tulis yang besar. Hadza maktabul mudarrisi. Ini adalah maktabu al-mudarrisi. Nah, kenapa mudarrisi? Karena dia mudhofun ilaih. Ini mudhofnya, maktabul mudarrisi. Hadza dekat berarti. Ya, hadza isim isyarah untuk dekat dan mudzakkar. Meja guru ini dan hadza maktabul mudarrisi, dan ini adalah meja guru. Wadzaka kursiyuhu. Wadzaka, zaka itu sama dengan zalika. Ya. Zaka sama dengan zalika. Yang terkadang orang mengatakan zaka, terkadang zalika, artinya sama ya. Perbedaannya hanya sedikit saja nanti. Wadzalika kursiyuhu. Hu di sini kembali ke al-mudarris. Nah, wadzalika kursiyuhu. Dan itu adalah meja kursinya. Kursinya siapa? Kursinya si mudarris. Ini meja guru dan itu kursi guru, gitu ya. Baik. Wadzaka kursiyuhu. Kemudian watilka makatibut tullabi. Makatibu jamak dari maktab tadi. Artinya meja. Tilka ini untuk yang muannas, karena makatib jamak maka dia dihukumi muannas. Dan itu adalah meja-meja at-tullabi, mudhofun ilaihnya. Nah, meja-mejanya para santri, para murid. Wa karasiyuhum, dan kursi-kursi mereka. Nah, maka di sini gunakan hum. Kenapa? Karena tullab jamak. Kenapa enggak ha di sini? Ya, karena tullab itu berakal. Kalau tidak berakal baru kita gunakan karasiyuha, gitu ya. Di sini karena berakal, maka dia dihukumi menggunakan domir hum, artinya mereka. Kalau tadi kursi yuhu karena mudarris hanya satu orang. Kalau ini banyak orang, makanya menggunakan jamak dan menggunakan domir muttasil hum. Maktabul mudarrisi kabirun. Maktabul mudarrisi kabirun. Kenapa enggak kabirin mengikuti sebelumnya? Tidak. Nah, ini kabirun ini adalah sifat. Nah, sifat untuk maktabu. Ya, bukan sifat untuk mudarris. Meja guru itu besar. Yang besar gurunya atau mejanya? Mejanya tentu. Maka dia sifat buat maktabu, bukan buat al-mudarris. Maka dia tidak mengikuti harokat mudarris. Ya, walaupun kabirun, kenapa pakai tanwin? Karena nggak ada alif lam. Lah maktabu juga nggak ada alif lam, tapi nggak pakai tanwin ya karena dia mudhof. Ada alasan lain dia, ada penyebab lain kenapa dia tidak boleh pakai tanwin, yaitu karena dia sebagai mudhof. Nah, jadi maktabul mudarrisi kabirun harus sama-sama dhammah. Adapun tanwin boleh beda, ada tanwin sama tidak harus sama kalau itu ya. Baik. Wa makatibut tullabi saghiratun. Nah, ini juga sama, makatibu. Nah, dia sifat buat makatib. Karena makatib jamak maka saghiratun. Baik, kita lanjut. Fi faslina asyaratu tullabin wa hum min biladin mukhtalifatin. Hadza Muhammadun wa huwa minal Yabani. Wa hadza Khalidun wa huwa minas Sini.
Wa hadza Ahmadu wa huwa minal Hindi. Wa hadza Ibrahimu wa huwa min Ghana. Wa hadza Ismailu wa huwa min Nigeria. Wa hadza Yusufu wa huwa min Inglaterra. Wa hadza Bayramu wa huwa min Turkiya. Wa hadza Ammarun wa huwa min Malaysia. Wa hadza Aliyun wa huwa min Amerika. Wa hadza Abu Bakrin wa huwa minal Yunani. Baik. Fi faslina asyaratu tullabin. Di kelas kami ada asyaratu tullabin. Apa i'rab asyaratu tullabin? Mudhaf mudhafun ilaih. Asyaratu, nah di sini adatnya, kemudian tullabin ma'dudnya. Nah, karena tullabin mufradnya adalah talib dan talib itu mudzakkar, maka asyaratu bukan asyru. Jadi di kelas kami ada 10 santri, 10 murid. Wahum min biladin mukhtalifatin. Hum, karena sebelumnya dikatakan asyarah kan jamak, berarti hum mereka, dan mereka dari bilad. Bilad jamak dari kata baladun. Nah, balad artinya negara, bilad negara-negara. Mukhtalifatin, yang berbeda-beda. Mereka dari negara-negara yang berbeda-beda, yang bervariasi. Ya, apa saja negara-negara mereka? Ya, dari 10 orang itu kita lihat masing-masing dari negara yang berbeda-beda. Nah, hadza Muhammadun wa huwa minal Yaban. Yang pertama Muhammad. Ya, nomor 1 Muhammad. Dari mana dia? Dari Yaban. Dari Jepang. Wa hadza Khalidun. Yang kedua Khalid. Si Khalid dari mana? Wa huwa minas Sin. Dari Cina. Wa hadza Ahmadu wa huwa minal Hindi. Dan yang ketiga si Ahmad. Ahmad dari mana? Minal Hindi. Hindi artinya India. Nah, kenapa Ahmadu bukan Ahmadun? Nah, ini termasuk mamnu minas sarf juga. Jadi intinya isim-isim, ingat isim ya, kata benda. Isim-isim yang tidak bisa atau tidak boleh kita tanwin, ya, Ahmadu contohnya, juga makatibu, karosiyu tadi itu dinamakan isim-isim mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf. Itu insyaallah akan ada di pembahasan setelah bab ini. Taib. Wa hadza Ibrahim. Nah, Ibrahim juga begitu. Apa alasannya nanti kalau kita lihat. Wa hadza Ibrahim wa huwa min Ghana. Dan ini adalah Ibrahim. Nah, ini berarti murid keempat. Wa huwa min Ghana. Dari Ghana, Republik Ghana ya, di Afrika Barat. Ya. Sebelahan dengan Pantai Gading dan Nigeria juga ya, dekat dengan Nigeria. Wa huwa min Ghana, Republik Ghana. Wa hadza Ismailu wa huwa min Nigeria. Dan ini adalah Ismail. Nah, murid yang kelima namanya Ismail. Dari mana Ismail? Dari Nigeria. Nah, Nigeria bahasa kita ya. Nigeria di Afrika juga. Wa hadza Yusufu wa huwa min Inglaterra. Ini adalah Yusuf. Yang selanjutnya murid ke-6 namanya Yusuf dari Inglaterra, dari Inggris. Wa hadza Bayramu wa huwa min Turkiya. Murid selanjutnya namanya Bayram. Bayram ini mungkin kurang familiar di telinga kita. Ini nama yang masyhur di kalangan orang Turki ya. Yusuf Bayram misalkan nama seorang penyair dari Turki, dari Tunis. Wa hadza Bayram wa huwa min Turkiya. Dia berasal dari Turki. Bayram, ini ejaan ke bahasa Indonesianya Bayram. Wa hadza Ammarun. Dan ini adalah Ammar. Murid selanjutnya, murid yang ke-8 namanya Ammar. Dari mana dia? Dari Malaysia, Baik. Wa hadza Aliyun. Ali murid yang ke-9. Wa huwa min Amerika, dari Amerika. Wa hadza Abu Bakrin. Ini Abu Bakar. Dari mana? Ini murid yang ke-10. Wa huwa minal Yunani, dari Yunani. Dari negara Yunani.
Itu total 10 santri yang ada di kelas kami. 10 santri dan semuanya berasal dari negara yang berbeda-beda. Baik, kita lanjut. Hum min biladin mukhtalifatin wa lugatuhum mukhtalifatun wa alwanuhum mukhtalifatun walakin dinuhum wahidun wa rabbuhum wahidun wa nabiyyuhum wahidun wa qiblatuhum wahidatun hum muslimuna wal muslimuna ikhwatun. Hadza mudarrisuna ismuhu asy-syaikhu Bilalun wa huwa minal madinati wa huwa rajulun salihun nahnu nuhibbuhu katsiran. Baik. Hum, mereka ini siapa? Ya 10 orang tadi, 10 murid yang berasal dari negara-negara berbeda. Min biladin mukhtalifatin, dari negara yang berbeda-beda. Wa lugatuhum, ini jamak dari kata lugotun. Nah, ini mufradnya ya. Kemudian kalau dijamak lugotun menjadi lugot. Ya. Nah, ini dia. Ya. Jadi ada terkadang yang nulis lugo itu begini, lugo. Nah, salah. Ini salah ya. Nah, jadi kalau mau panjang berarti ini harus dirubah menjadi ta begini, jamak jadinya. Jadi kalau panjang jangan pakai ta marbutoh. Jadi lugotun jamaknya lugotun. Nah, ditambah dengan dhamir muttasil menjadi lugotuhum. Nah, lugo sendiri artinya apa? Bahasa. Bahasa mereka mukhtalifatun, beda-beda. Ya. Bahasa orang Amerika tentu beda dengan bahasa orang Ghana. Bahasa orang Ghana tentu beda dengan bahasa orang Turki dan seterusnya. Wa alwanuhum mukhtalifatun. Alwan itu jamak dari kata launun. Laun artinya apa? Laun artinya warna. Warna di sini maksudnya warna apa? Warna baju, warna celana. Di sini maksudnya warna kulit. Ya. Warna-warna kulit mereka mukhtalifatun, berbeda-beda, beraneka ragam. Yang dari Afrika tentu beda dengan yang dari Eropa dan seterusnya. Sesuai dengan kondisi tempat tinggalnya. Baik. Kemudian walakin. Nah, ini la ini panjang ya. Jadi mad di sini. Walakin. Walakin ini nanti banyak saudara-saudaranya. Jadi walakin dan seterusnya. Walakin, apa itu walakin? Tapi, ya, akan tetapi atau tetapi. Tetapi, ya, walaupun mereka dari negari yang berbeda-beda, bahasa mereka beda-beda, warna kulit mereka beda-beda, seragam keberagamannya sangat terlihat sekali. Akan tetapi dinuhum ya, dinun artinya agama. Innaddina indallahil Islam. Jadi nantinya agama. Akan tapi agama mereka wahidun, satu. Wa rabbuhum, Rabb mereka satu. Rabb artinya Tuhan, sesembahan mereka satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyyuhum wahidun, dan nabi mereka juga satu. Ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qiblatuhum wahidatun, qiblah. Ya, qiblatun, qiblah. Nah, kiblat. Ya, kiblat. Ketika salat wahidatun. Kenapa enggak wahidun? Karena qiblatun itu muannas. Jadi sifatnya juga harus muannas. Kalau tadi nabiyun muzakkar, maka wahidun muzakkar. Rabbuhum wahidun, dinuhum wahidun. Hum muslimuna, mereka itu orang-orang Islam, orang-orang muslim. Wal muslimuna ikhwatun, dan orang-orang muslim itu, orang yang beragama Islam itu ikhwatun, adalah saudara. Walaupun berasal dari daerah yang berbeda-beda, kita itu saudara di atas Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun, semuanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi ikhwatun itu jamak dari kata
akhun, ya, akhun. Baik. Hada mudarrisuna. Nah, dikasih tasdid di sini untuk membedakan, kalau mungkin kita bingung nanti, mirip dengan mudarrisatun, mirip dengan madrasatun, nanti mirip dengan mudarrosun dan seterusnya. Nah, di sini dikasih tasdid untuk membedakan dengan isim-isim yang lain. Hada mudarrisuna. Mudarrisun nantinya guru, muallim. Nah, ini adalah guru kami. Ismuhu, ismu nantinya namahu, domir huwa kembali ke mudarris. Namanya dia apa? Syekh Bilal. Syekh Bilal, namanya Syekh Bilal, ya, Syekh Bilal. Jadi Bilalun itu nama. Kalau di bahasa Indonesia Bilal itu kan gelar, ya kan? Bilal. Ya, Bilal pada hari ini, ya, maksudnya muadzin itu, ya. Jadi Bilal itu nama. Bilalun, misalkan sahabat Nabi Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Asy-syekh di sini gelarnya. Bisa juga mungkin karena umurnya atau karena ilmunya. Nama guru kami itu adalah Syekh Bilal, wa huwa minal Madinah. Dia berasal dari Madinah. Al-Madinah di sini maksudnya Al-Madinah Al-Munawwarah, ya, yang di Saudi Arabia sana. Karena Madinah secara umum artinya kota, bisa kota mana saja. Madinah tu Jakarta, Madinah tu Surabaya, Madinah tu Medan, terus. Di sini Al-Madinah. Kalau terkenal Al-Madinah begini berarti maksudnya Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa huwa rajulun salihun. Dan dia, yaitu Syekh Bilal, adalah laki-laki yang saleh. Laki-laki yang baik, ya, yang saleh. Saleh sendiri artinya baik. Nahnu, kami, nuhibbuhu. Nah, ini satu-satunya fi'il mudhari di kitab ini, ya. Nuhibbuhu. Kita belum belajar fi'il, insyaallah nanti di jilid kedua dia. Ahabba yuhibbu, nuhibbu artinya mencintai. Kami mencintai hu di sini kembalinya ke Bilal, Syekh Bilal. Kami mencintai Syekh Bilal kasiron. Ya, kasir artinya banyak. Kami banyak mencintainya. Kurang tepat. Nah, berarti banyak mencintai itu tidak diterjemahkan menjadi sangat. Ya, kami sangat mencintai. Jadi kita sesuaikan sama konteks, ya, jangan terlalu kaku. Jadi kasir sendiri asal katanya artinya banyak. Nah, misalkan tadi kita katakan abun katsirotun, pintu banyak. Ya, tapi kalau perbuatan tentu tidak kita katakan perbuatan itu banyak, tapi sering. Kalau benda kita katakan banyak jumlahnya, banyak menggunakan kata kasir artinya banyak. Tapi kalau perbuatan banyak kita katakan sering karena dia berulang-ulang. Nahnu nuhibbuhu katsiran, kami sangat mencintai dia. Karena dia adalah guru kami dan seorang laki-laki yang saleh. Baik. Jadi itu teksnya sudah selesai. Nah, nanti antum baca, latihan baca dari awal sampai akhir, ya, tanpa melihat kepada harokatnya. Ya, tidak boleh ada harokatnya. Baca semua. Semakin sering diulang dibaca akan semakin terlatih lisan itu mengucapkan kata-kata. Mungkin antum tahu semua arti kata-kata ini, bahkan mungkin i'rabnya bisa, tapi ketika disuruh mengucapkan belepotan. Itu kenapa? Karena belum terbiasa, ya. Jadi jangan terkecoh dengan wah ini saya tahu ini artinya semua ini, ya. Bahkan kalau disuruh mengartikan, mungkin akan lebih bagus penerjemahan saya dari penerjemahannya Ustadz misalkan. Nah, tapi jangan terkecoh dengan yang seperti itu. Ya, mempelajari bahasa itu adalah masalah keterbiasaan. Jadi banyak mengulang, banyak latihan mengucapkan agar lisan itu terbiasa mengucapkan kata-kata yang berbahasa Arab agar tidak berantem antara lidah sama gusi. Ya, jadi dibaca dengan perlahan dulu, dibaca perlahan. Setelah tahu harokatnya semua, baca lagi dengan lebih cepat. Akan lebih bagus kalau menggunakan timer. Setting timer di HP, ya, diukur waktunya, ya, makin sedikit waktu akan semakin bagus, tapi harus benar juga. Baca cepat semakin bagus, tentunya dengan memperhatikan harokat yang tepat. Baik, tamarin, latihan. Nah, sekarang kita masuk ke fahmul makru. Kira-kira
apa yang sudah kita pahami dari pembahasan tadi, atau dari apa yang sudah kita baca sama-sama tadi. Baik. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawab, ajib artinya jawab, kata kerja perintah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi di sini sekarang kita mau diuji sejauh mana pemahaman kita, sejauh mana kita memahami apa yang sudah kita baca barusan itu. Baik. Soal pertama, Aina hadhil madrasah? Aina hadhil madrasatu? Di mana sekolah ini? Jadi tadi kan kita menceritakan tentang sekolah saya. Sekolah saya itu letaknya di mana? Apa jawabannya? Nah, di bab pertama tadi kita katakan ya qoribatun minal masjidi. Jadi sekolah itu di mana? Qoribatun minal masjidi. Ini jawabannya. Baik. Nomor 2, kam baban laha? Berapa pintu yang dimiliki oleh sekolah tersebut? Kam baban laha? Berapa pintunya tadi? Kita katakan salah satu abwab. Laha salah satu abwabin. Laha salah satu abwabin. Nomor 3, amughlaqatun abwabuhal ana am maftuhatun? A. Apakah mughlaqah? Mughlaqah artinya terkunci. Abu-abuha. Apakah pintu-pintunya terkunci sekarang? Atau am artinya atau. Sama dengan au ya. Au artinya sama. Maftuhatun. Apakah pintu-pintunya terkunci sekarang atau terbuka? Jawabannya apa? Terbuka. Kita katakan tadi abwabuha maftuhatun al-ana. Jadi jawabannya maftuhatun. Maftuhatun al-ana. Terbuka sekarang, tidak terkunci. Nomor 4, kam nafidatan fi hadzal fasli? Berapa jendela yang ada di kelas ini? Jadi kan dia punya kelas kan. Nah, dia punya kelas yang luas. Nah, kelasnya yang luas itu, kelas kami yang luas itu ada berapa jendela di situ? Ya, tanpa melihat ke teks ya. Nah, tanpa melihat ke teks. Karena kalau kita perhatikan dengan baik teks tadi, tentu kita tahu jawabannya. Jawabannya adalah ada dua, berarti kita gunakan musanna. Nafidatani tabi rotani. Ada 2 jendela yang besar. Nomor 5, kam taliban fi hadzal fasli? Ada berapa santri di dalam kelas itu? Ada berapa tadi? Ada 10. Asyaratu tullabin. Akulluhum min baladin wahidin? Apakah semua mereka berasal dari negara yang sama? Karena mulai dengan A, maka kita katakan la. La hum min biladin mukhtalifatin. Hum min biladin mukhtalifatin. Mereka berasal dari negeri yang berbeda-beda. Baik. Kemudian nomor 7, min aina Abu Bakrin? Abu Bakar. Nah, dari 10 orang itu ada namanya Abu Bakar. Yang terakhir tadi. Dari mana dia? Dari Yunan. Minal Yunan. Ya, murid yang terakhir itu namanya Abu Bakar dari Yunani. Min aina Ahmad? Nah, si Ahmad ini tadi kira-kira dari mana?
Muhammad, kalau Muhammad dari Jepang, Khalid dari Cina, Ahmad dari India, ya, Ahmad dari India. Minal Hindi. Si Ahmad minal Hindi. Kemudian Yusuf. Yusuf tadi dari Inggris, ya, dari Ingkaltara. Yusuf berasal dari Inggris. Kemudian Muhammad ini dari Yaban. Minal Yabani. Kemudian man mudarrisuhum, siapa guru mereka? Siapa nama gurunya tadi? Namanya adalah Syekh Bilalun. Syekh Bilal. Nomor 12, min aina huwa, dari mana dia? Syekh Bilal dari mana dia? Minal Madinah. Berasal dari Madinah. Baik. Jadi kalau kita bisa menjawab 12 pertanyaan ini tanpa melihat ke teks tadi, maka dikatakan pemahaman kita telah sempurna terhadap teks yang kita baca tadi. Ya. Jadi harus diingat-ingat juga tadi masing-masing berasal dari negara mana. Jadi tidak sekedar hanya paham, juga harus diingat-ingat. Baik, nomor 2, do' hadhil alamata, tanda centang. Do' artinya letakkan, tanda ini alamat artinya tanda. Letakkan tanda ini, tanda centang, amamal jumalis sahihati, di depan kalimat-kalimat yang benar. Wa hadhil alamah, dan tanda silang, amamal jumalil lati laisat sahihah, dan letakkan tanda silang di depan kalimat-kalimat yang laisat, yang tidak benar. Kita sesuaikan dengan teks tadi tentu. Madrasati qoribatun minal matori. Benar apa tidak di sini? Ya, benar apa tidak? Madrasati, sekolah saya dekat dari mator. Mator artinya bandara. Salah. Yang benar adalah qoribatun minal masjid. Jadi salah, ya. Kita tulis X di sini. Salahnya di mana? Salahnya di al-mator. Seharusnya di sini adalah al-masjid. Nomor 2, laha salah satu abwab. Ya, sekolah itu punya 3 pintu. Benar apa salah? Benar. Ya, benar. Ya, sekolah itu punya 3 pintu. Nomor 3, abwabuha mughlaqatun al'an. Pintu-pintunya terkunci sekarang. Benar atau salah? Salah. Yang salahnya di mana? Di mughlaqahnya. Mughlaqah artinya terkunci. Yang benar adalah maftuhah. Abwabuha maftuhatun al'an. Nomor 4, maka tibut tullabi kabiratun. Maka tibut tullabi kabiratun. Meja-meja murid besar. Ya, benar apa salah? Benar apa salah di sini? Salah. Maka tibut tullabi, salahnya di kata kabiratun. Yang benar adalah sogirotun. Yang kabirotun itu mejanya guru. Meja guru yang besar. Kalau mejanya murid itu kecil, sogirotun. Nomor 5, maktabul mudarrisi kabirun. Nah, ini baru benar. Ya, mejanya guru itu besar. Dan nomor 6, fi faslina asyaratu tullabi. Di kelas kami ada 10 santri, 10 murid. Benar apa tidak? Benar. Dan 10-10-nya berasal dari negara yang berbeda-beda. Nomor 7, Ammarun minal Yunan. Benar apa salah? Salah. Salahnya di mana? Di Yunannya. Ya, si Ammar itu dari mana dia? Ya, kalau dari Yunan tadi Abu Bakar, ya. Biar kita jawab di soal yang tadi. Ya, jadi Ammar itu dari Malaysia, ya, bukan dari Yunan. Seharusnya Abu Bakar yang dari Yunan. Baik. Kemudian nomor 8, Bayram min Turkiya. Bayram min Turkiya. Bayram berasal dari Turki. Ya, benar apa salah? Benar, karena Bayram sendiri juga nama yang biasa dipakai oleh orang Turki. Nomor 9, Yusuf min Malaysia. Yusuf berasal dari Malaysia.
Yusuf berasal dari Malaysia, salah. Yusuf berasal dari Inggris, Singkal Taro dia. Di Malaysia salah. Baik. Berarti ini salah. Kemudian mudarrisuna minal Madinah. Guru kami berasal dari Madinah. Benar apa salah? Benar. Uzkur al-bilad al-waridata fid darsi min Asia wa Afrika wa Eropa. Sebutkan negara-negara yang ada di dalam pelajaran tadi, yang ada di teks tadi maksudnya, yang berasal dari Asia, Afrika, dan Eropa. Jadi kita kelompokkan negara-negara yang 10 tadi. Kita mulai dari negara pertama tadi kita kelompokkan menjadi 3 bagian ya, al-bilad allati fi Asia, al-bilad allati fi Afrika, dan al-bilad allati fi Eropa. Negara-negara Asia, negara Afrika, dan negara Eropa. Tadi ada negara yang dari Asia ya, ada Al-Yaban. Kemudian As-Sin. Kemudian Al-Hind. Nah, ada Jepang, Cina, dan India. Dan negara yang dari Afrika tadi ada Ghana, kemudian ada Nigeria. Apalagi? Udah itu aja ya, 2 saja dari Afrika. Kemudian dari Eropa tadi ada Inggris, Taro, kemudian Turki. Turki ini sebenarnya dia Eurasia, dia Eropa, perbatasan antara Eropa dan Asia. Jadi sebagian besar dia berada di Asia, sebagian kecilnya berada di Eropa. Istanbul itu masuk ke Eropa, Antioquia dan seterusnya itu masuk ke Asia. Jadi dia bisa Asia, bisa Eropa, perbatasan. Kemudian setelah Turki ada negara apa tadi? Ada Malaysia. Malaysia masuk ke Asia. Malaysia. Kemudian ada negara Yunan. Nah, Yunan masuk ke Eropa. Yunan. Udah ada berapa totalnya? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi. Negara apa yang belum masuk di sini? Negara apa yang belum tadi? Amerika. Negara Amerika. Ya, Amerika ya masuknya ke Amerika, berarti nggak masuk ke sini dia ya. Amerika yang masuk ke benua Amerika dia. Baik. Kemudian al-kalimatul jadidah, kosakata baru apa sih yang kita dapatkan di sini? Ada al-maktabu jamaknya makatibu, al-launu jamaknya alwanun. Al-maktabu tadi artinya meja, al-laun artinya warna kulit maksudnya di sini. Walakin artinya akan tetapi atau tetapi. Al-kursi, al-kiblat, Ka'bah maksudnya. Zaka artinya sama dengan dalika. Baik. Itu akhir dari pelajaran ke-21. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, pelajaran yang ke-22 masih berbentuk teks juga. Nah, tapi kita akan membahas di situ nanti tentang mamnu minas saraf. Insyaallah taala. Baik, ini bisa kita sampaikan. Natafi bihadzal qadar wa nahtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.